Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, waktu yang kita miliki adalah nikmat yang sangat besar dari sekian banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Namun ada sebagian dari kita yang melakukan kesalahan dalam hal ini sehingga ia sangat merugi. Sabda Rasulullah SAW, ada dua nikmat di mana banyak orang yang melakukan kesalahan, yakni kesehatan dan waktu luang. Makna al-ghabu atau bersalah ialah rugi dalam jual beli. Contohnya seperti seorang membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang sebenarnya di pasaran. Atau ia menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Banyak orang dikaruniai nikmat kesehatan dan waktu luang oleh Allah dari berbagai kesibukan. Mungkin ada orang yang sehat, tetapi ia tidak punya waktu luang karena sibuk dengan berbagai urusan keduniaan. Mungkin juga ada orang yang punya banyak waktu luang, akan tetapi ia tidak sehat. Jika ada orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang, namun tidak mau menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat, berarti ia adalah orang yang tertipu dan rugi amal-amalnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hari kiamat dengan hari Taghabun, hari di mana ditampakkan kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Taghabun ayat 9 yang tadi saya bacakan pada mukadimah. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk dihisap. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Sahabat pendengar yang berbahagia, maksudnya pada hari itu akan nampak kesalahan dan kerugian bagi setiap orang. Bagi orang kafir, ia merasa rugi karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kerugian yang sangat nyata. Sedangkan bagi orang mukmin, ia juga merasa rugi karena telah menghabiskan waktunya tanpa memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Sahabat pendengar, jika para penghuni surga merasa rugi, lalu bagaimana keadaan orang yang menyia-nyiakan waktunya selama berhari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk berbuat durhaka kepada Allah? Jelas bahwa kesalahan dan penyesalan orang seperti ini jauh lebih besar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Yakni masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, dan masa luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat pendengar yang berbahagia, Imam Al-Manawi dalam syarahnya menyimpulkan bahwa pertama, manfaat 5 sebelum datangnya 5. Masa hidupmu sebelum matimu.
maksudnya manfaat, kegunaan hidup yang kamu temukan sebelum kamu terlanjur meninggal dunia. Sebab jika seseorang telah meninggal dunia, amalnya terputus. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Artinya, manfaatkan kesehatanmu untuk beramal dan bekerja dalam keadaan sehat. Sungguhnya banyak kendala yang menjadi penghalang. Misalnya, seperti sakit sehingga kamu akan menuju ke tempat kembali tanpa membawa bekal. Yang ketiga, masa luangmu sebelum sibukmu. Manfaatkan masa luangmu di dunia ini sebelum kamu disibukkan oleh berbagai huru-hara di hari kiamat. Yang keempat, masa mudamu sebelum masa tuamu. Selagi masih mampu memanfaatkan usia untuk melakukan ketaatan, sebelum kamu diserang oleh kelemahan masa tua, ya kamu akan menyesal karena telah lalai di sisi Allah. Terakhir, masa kayamu sebelum miskinmu, artinya mendermakan kelebihan hartamu sebelum datang kebutuhan-kebutuhan mendesak yang membuatmu jatuh miskin. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam surat Al-Asr, Allah menjelaskan 4 hal manusia yang tidak merugi. Pertama, beriman dengan benar tanpa bercampur dengan kesyirikan. Kedua, beramal saleh yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan aturan syariat. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran sehingga tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang terakhir, saling menasihati dalam kesabaran agar tabah dalam berbagai cobaan dan mampu menerima dengan penuh keridhaan. Dengan menjalankan 4 hal ini, insya Allah manusia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tidak tergolong pada orang-orang yang merugi. Karena itu, mari senantiasa kita menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang tidak merugi atau orang yang beruntung. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.